Sementara itu, pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara AS dan juga Iran tidak menguntungkan bagi Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benyamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dinilai tidak menguntungkan bagi Israel. Jika perjanjian ditekan, tidak satupun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran pun tetap utuh. Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Yerusalem diwarnai bentrok antara polisi dan juga demonstran. 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah dituduh sebagai provokator keributan. Sedikitnya 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah bentrokan meletus antara polisi dan demonstran di Yerusalem pada hari Sabtu. Ketika para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kepolisian Yerusalem mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa ditangkap karena membuat keributan selama unjuk rasa. Terlebih, pihak berwenang menyebut unjuk rasa dilakukan tanpa izin. Salah seorang pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Netanyahu yang ia anggap sangat kejam. Been demonstrating throughout the administration of this government, this illegal, corrupt, murderous government, trying to overthrow it. We're waiting for the elections, but we are demonstrating against everything this government. We've got a prime minister that is being charged with serious crimes. He doesn't want to sit in jail, and therefore he will do anything. A, not to sit in jail, and B, not to reach election time because he knows he's going to lose. We're heading through to very difficult times. Aksi protes anti pemerintah serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota lain di seluruh Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba pada hari Sabtu. Presiden transisi Suriah Ahmad al-Shara membantah laporan yang beredar mengenai niat Suriah untuk campur tangan di Libanon. Presiden transisi Suriah tersebut menekankan bahwa seruan sedang dilayangkan untuk mengakhiri perang dan mempromosikan stabilitas serta kerjasama ekonomi antara kedua negara. لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46 يعني من لما صارت لبنان ففي مشكلة اسمها ترسيم الحدود وهذا الشيء كتير موضوع كتير صعب. اللبنانيين حكوا معنا فيه أكثر من مرة لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنية بشكل صحيح وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا انه نؤجل الحوار في الموضوع هذا بالاخص ايضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بإيد الإسرائيليين وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها هي إلنا ولا لإلهم. خلي حدا منا ياخذها بالأول بعدين نحكي فيها. ففي مشاكل كثير موضوعية بموضوع الحدود اللبنانية السورية ولذلك نحن خشينا أنه يعني ندخل في نقاش موضوع ترسيم الحدود بشكل فعلي فتطلع معنا مشاكل كثيرة مثل قرى متداخلة وأشياء فنروح نرجع نفتح على أنفسنا بوابات صراع جديدة بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات وأنه. Sementara itu tragedi mengerikan mengguncang India. Sebuah pesawat angkut militer yang tengah menjalankan misi rutin berakhir naas saat hendak mendarat di negara bagian Assam. 5 prajurit Angkatan Udara India tewas dalam insiden tersebut.
5 prajurit Angkatan Udara India tewas setelah pesawat angkut militer Antonov AN-32 yang mereka naiki jatuh saat mendarat di negara bagian Assam. Saluran berita lokal setempat menanyakan gambar detik-detik kecelakaan yang memperlihatkan kepulan asap hitam tebal serta badan pesawat yang tampak hancur berkeping-keping. Pesawat Antonov AN-32 buatan Rusia sedang melakukan misi rutin saat jatuh menjelang pendaratan. Angkatan Udara India mengoperasikan sekitar 100 unit pesawat ini sebagai mendukung logistik militer dan bantuan sipil di daerah pegunungan terpencil. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Pemirsa, konflik antara Hizbullah dan juga Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Belum merilis video persiapan rudal yang akan pemirsa, serangan roket Hizbullah meluncur ke arah titik penempatan pasukan Israel. Ledakan terjadi di area sasaran sesaat setelah proyektil menghantam lokasi tersebut. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai korban maupun tingkat kerusakan akibat serangan tersebut. Ya pemirsa, konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan drone peledak dan FPV yang menargetkan posisi pasukan militer Israel, tenda tentara, hingga kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Terbaru, Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang membidik markas militer Israel di kawasan Ababil, Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah menggunakan drone Ababil dan FPV untuk menggempur markas dan kendaraan militer Israel. Drone kamikaze Hizbullah juga menargetkan pasukan di Barak dan kendaraan taktis pasukan IDF. Taktik baru Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Rentetan serangan drone secara intensif ini dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Kelompok Houthi di Yaman menyerang Israel dengan drone. Sirene di kota Eilat meraung setelah deteksi serangan tersebut. Suara sirene di kota Eilat berbunyi saat mendeteksi serangan drone atau pesawat tanpa awak dari kelompok Houthi Yaman. Namun belum ada laporan kerusakan atau korban akibat serangan drone tersebut. Serangan Houthi ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan aliansi militer dengan Iran. Polis Israel menyerang bangunan 5 lantai di distrik Dahih, Selatan Beirut. Akibat serangan brutal ini, 3 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Menggunakan jet tempur, teroris Israel membombardir bangunan 5 lantai di distrik Dahiyeh Selatan, ibu kota Beirut. Akibatnya sejumlah warga panik, bangunan dan sejumlah kendaraan rusak. Sedikitnya 3 orang tewas dan belasan terluka dampak serangan biadab Israel ini. Penjajah Israel mengklaim serangan ini menewaskan tokoh pejuang Hizbullah Ali Musa Dagduk.
Sebelumnya, Iran memperingatkan Zionis Israel agar tidak menyerang Beirut di tengah diplomasi dengan Amerika Serikat. Iran pun mengancam akan menyerang balik Israel jika terus menggempur Beirut seperti yang dilakukan Iran pekan lalu.